A day in my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, bagaimana nih kabarnya bunda-bunda semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki dan dipermudah segala urusannya. Amin. Rencananya hari ini saya mau bakar-bakar ikan. Tapi sebelum itu saya mau nyiapin bumbunya dulu. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kencur, ketumbar, dan juga merica. Supaya ada warna kekuningannya, saya tambahkan sedikit kunyit. Untuk kunyitnya saya menggunakan kunyit asli bun, bukan kunyit dan bubuk. Semua bumbunya saya haluskan menggunakan blender, tidak saya giling karena capek ya bun, apalagi ini kan bumbunya keras-keras semua. Kalau kita gilingnya manual, aduh pegel itu tangan. Ini sudah menjadi kebiasaan saya, setiap kali habis pakai blender langsung dibereskan, dan juga di area blendernya itu saya lap-lap supaya selalu tetap bersih. Begitulah cara saya merawat barang ya bun, supaya barangnya itu awet dan tidak cepat rusak. Oh ya, ini adalah bumbu tambahan supaya harum, saya menggunakan serai sebagai kuasnya. Tadi juga ada potongan serai sedikit, saya blender supaya ada rasa serainya ya bun, atau bumbunya itu terasa harum. Nah ini bumbunya udah selesai saya blender, mau saya masukkan ke dalam mangkok dan nantinya mau saya oleskan ke ikannya. Kata Pak suami, resep bumbu ikan bakar saya ini beda dari yang lain dan tentunya tidak ada dijual di rumah makan ya bun, pasti rasanya berbeda. Beliau mengatakan enak kalau saya bakar ikan itu bumbunya buat sendiri. Karena dulu saya pernah bakar ikan tapi bumbunya beli di pasar dan rasanya itu kurang enak ya bun, entah kenapa bumbu pasar itu rasanya kurang wangi, tapi kalau kita buat sendiri itu bumbunya harum gitu. Mungkin beda racikan kali ya bun. Nah ini supaya ikannya tidak lengket atau ada minyak-minyaknya, jadi saya tambahkanlah sedikit minyak sayur, terus saya aduk-aduk supaya minyak dengan bumbunya itu tercampur dengan merata. Walaupun minyak dengan air tidak bisa menyatu, tapi kita usahakan supaya mereka bisa menyatu. Untuk bumbu ikannya saya tidak menggunakan cabai ya bun, karena anak saya itu masih kecil dan mereka itu belum bisa makan cabai, apalagi adik Waldan. Walaupun Mas Azam udah sekolah, tapi tetap aja yang namanya makan pedas itu dia belum mau. Oke bunda, ini ikannya mau saya oles-olesi dulu dengan bumbunya supaya bumbunya meresap. Ini adalah ikan nila merah ya bun, tadi saya beli di pasar 3 ekor ukuran besar, itu beratnya 1,5 kilo dengan harga per kilonya itu 45.000 rupiah. Ikannya sengaja saya pilih ukuran yang besar karena supaya lebih terasa aja dagingnya bun, karena menurut saya kalau ikannya ukurannya kecil itu rasanya itu banyak tulang daripada dagingnya ya bun, tapi kalau ikan ukuran besar itu lebih kerasa kita makan dagingnya. Nah ini bumbunya saya oles-olesi di bagian kepala, bagian dalam ikan, dan juga bagian luar ikan. Untuk ikannya tidak saya potong-potong lagi, cukup dibelah punggung, tapi bagian luarnya saya sayat-sayati menggunakan pisau supaya bumbunya juga meresap ke dalam sela-sela daging yang saya sayatin. Jadi nanti waktu makannya tinggal kita cuil-cuil aja gitu pun, nggak bayar lagi dipotong-potong. Nah kalau bunda ini versi yang mana nih? Kalau bakar-bakar senangnya ikannya dipotong-potong atau sama seperti saya cukup belah punggung aja? Kebetulan tadi pagi adik kembar main, jadi saya putuskan untuk bakar ikan. Bakar ikan ini kan paling enak, paling seru kalau dimakan rame-rame ya bun. Kalau cuma dimakan berdua aja mah kurang asik. Jadi ya udah deh, sekalian aja saya buat ikan bakar supaya kita makannya rame-rame, makan berawang gitu. Ikan bakar ini adalah menu kesukaan Pak suami, jadi beliau kalau ada waktu luang pasti dia ngajak saya bakar ikan. Kalau urusan bakar membakar itu urusan Pak suami ya bun, bakar ayam, bakar ikan, apapun itu lauknya yang jenisnya dibakar itu pasti Pak suami yang bakar. Seingat saya selama saya nikah belum pernah yang namanya saya bakar ikan sendiri. Kalau mau makan bakar-bakaran itu pasti Pak suami yang bakarin. Jadi tugas saya hanya nyiapin bumbu dan juga buat sambelnya. Tapi walaupun Pak suami yang bakarin, beliau tetap semangat ya bun, dan senang sekali kalau saya ajak bakar ikan walaupun beliau yang bakarin. Alasan saya kenapa nggak pernah bakar-bakar karena adik Waldan itu masih kecil. Karena adik Waldan ini nempel banget sama ibunya, apapun aktivitas ibunya, kegiatan ibunya pasti dia juga mau coba-coba. Nah kalau seandainya saya yang bakar bun, aduh khawatir banget saya adik Waldan itu kena api. Dan oleh sebab itulah kita saling bahu-membahu dalam hal bakar membakar ikan ya bun. Pak suami tukang bakar ikannya, saya tukang buat bumbunya dan juga tukang buat sambalnya. Tapi nanti setelah adik Waldan besar saya mau coba bakar ikan sendiri. Oke bunda, untuk percabai-cabeannya saya akan buat sambal kecap. Tak perlu saya jelasin, bunda-bunda pasti udah paham lah ya sambal kecap itu apa aja bahan-bahannya. Kalau saya cukup menggunakan cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan juga bawang merah. Kalau saya buat sambal kecap ini paling suka kalau bawang merahnya itu banyak dan juga tomatnya banyak. Fungsi dari tomat ini adalah supaya menambahkan air di dalam sambal itu. Untuk takaran bawangnya saya tidak tahu ini berapa, yang jelas tadi itu satu genggam bawang merah, dan cabenya itu lumayan banyak juga supaya terasa pedas. Nah ini setelah semua bahannya saya iris-iris, saya masukkan dulu ke dalam mangkok, terus lanjut lagi saya mau iris tomatnya.
Karena ukuran tomatnya kecil-kecil, jadi saya menggunakan 5 buah tomat supaya banyak ya bun. Menurut saya sambal kecap ini lebih terasa enak kalau tomatnya dibanyakin dan juga bawang merahnya dibanyakin. Nah, kalau bunda-bunda di rumah bagaimana nih, versi yang mana? Mau tomatnya banyak atau sedikit? Mau bawangnya banyak atau sedikit? Boleh dong coret-coret di kolom komentar. Nah, ini saya udah mau selesai aja potong tomatnya. Ini saya potong kecil-kecil ya bunda, potong karena nanti kita mau makannya rame-rame, jadi sekalian aja saya buat sambalnya itu banyak supaya tidak kekurangan. Oh ya, bunda-bunda di rumah hari ini masak apa nih? Ada nggak sih menunya yang samaan seperti saya? Kita bakar ikan. Kalau ada yang samaan, boleh dong share resepnya di kolom komentar. Kalau makan di rumah makan ikan bakar itu temannya adalah sambal terasi ya. Tapi kalau saya masak sendiri di rumah, teman dari ikan bakar itu adalah ya sambal kecap. Dulu awal-awal baru nikah, saya kalau bakar-bakar itu temannya adalah sambal terasi karena saya nggak bisa buat sambal kecap. Dulu itu saya sering banget beli sate kambing. Nah, kalau sate kambing kan sambalnya seperti ini, sambal kecap seperti ini ya bun. Setiap beli sate kambing pastinya saya bungkus. Nah, sambalnya setelah sesampai di rumah saya lihat sambalnya apa aja bahan-bahan yang dipakai, terus saya coba deh buat sendiri di rumah. Setelah dicoba dan ternyata rasanya enak, kalau menurut saya itu berhasil ya bun, soalnya rasanya sama seperti yang dijual orang. Nah, jadi saya semenjak itu teruslah saya membuat sambal kecap kalau bakar-bakar. Ternyata buat sambal kecap ini simpel sekali ya bun, cuma bawang merah, cabai dan juga tomat. Untuk bumbunya cuma garam sama penyedap rasa, terus kita kasih kecap, kita aduk-aduk hingga keluar airnya, ya udah deh tinggal dimakan. Udah dulu ceritanya, kembali lagi ke video. Nah, ini kecapnya udah saya masukkan dan juga udah saya aduk-aduk. Terlihat kan bun ya, si tomatnya udah mengeluarkan air. Nah, itu sambal kecapnya jadi encer. Beginilah cara buat sambal kecapnya ya bun. Mana tahu ada teman-teman atau bunda-bunda yang belum paham buat sambal kecap, boleh dilihat video saya. Dijamin ini mudah sekali cara buatnya. Nah, ini Pak suami udah selesai bakar ikannya. Ikannya ada 3 ekor, ukurannya besar-besar dan beratnya 1,5 kilo. Ayo, di sini ada nggak sih yang sukanya ikan bakar sama seperti saya? Walaupun secara kesehatan ini kurang sehat ya bun, karena kita bakar ikannya kan menggunakan bara api. Nah, tentunya bara api itu menghasilkan asap. Nah, asapnya itu pada nempel di ikan, tapi nggak apa-apa lah ya bun ya, sesekali kan juga nggak tiap hari. Kalau udah selera perut yang berbunyi, rasanya susah banget ditahan ya bun. Jadi selagi bisa makan ya udah makan aja, nggak usah mikir yang macam-macam. Mudah-mudahan ini menjadi berkah. Oke bunda, sekian dulu kegiatan saya hari ini. Terima kasih udah nonton hingga selesai. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you for watching. See you the next video. Bye bye.